Itu energi Quran itu yang kita serap. Wahyu dari Allah itu tadi, Quran itu tadi, yang akhirnya jadi nur buat kita. Jadi nur. Kan gitu kan? Kemudian dia juga jadi hidayah. Iya. Kuncinya hanya satu, tadi kan? Samakan suka kita dengan sukanya Allah. Iya. Kelebihannya ketika kita sudah lakukan itu, kita bisa menghidayahi juga orang lain. Kita bisa mentransfer petunjuk itu kepada orang lain. Menuju Shiratal Mustaqim. Iya, oke. Jadi nggak ada hal yang aneh-aneh ya. Jadi iya. semua ini berpotensi, kita semua berpotensi. Betul. Semua umat Islam berpotensi. Kuncinya jadi abdi dan menyamakan suka dengan sukanya Allah. Itu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fiddin. Kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini kembali kita berbincang dengan Bang Budi dengan kajian-kajiannya. Memang hari ini cari ya di channel Mukhtalifun Alwan. Langsung kita ke Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Baru upload kemarin ya kan? Kajian kemarin alhamdulillah ribuan juga yang nonton. Wah. Iya. Alhamdulillah. Ya, banyak ngikuti berarti. Iya kan? Ya, kita berharap sih bermanfaat kan buat para pemirsa kan gitu. Insya Allah manfaat tuh yang nonton ya, Bang ya. Iya. Oke. Malam ini belum ada nyiapin materi, Bang ya. Lanjut aja lah ya. Lanjut lah. Karena viewer terbanyak itu kan yang kemarin bahas tentang ruh itu, Bang. Iya. Ya kan, kajian terakhir bahwa kemarin kalau nggak salah ruh itu generator dalam diri kita, kan gitu kan. Dia yang penggerak, kan gitu kemarin. Kalau nggak salah ada berapa kemarin tentang ruh itu, Bang? Ayat tentang ruh itu. Sebagaimana yang saya katakan kemarin itu, Kim, bahwa kendati ruh itu diberi pengetahuan kita sedikit, manusia ini itu minimal ada 52 kali di Quran. Itu yang tanya tadi ya. 52 kali ya? Iya. Oke. Berarti ada makna lain dari ruh lah, Bang ya? Iya. Nah, itu saya pikir nggak tabu membahas itu, orang ada di Quran. Iya, benar. Artinya Quran itu kan hudalinas, petunjuk buat kita gitu. Artinya ada sesuatu hal yang Allah mau sampaikan di sana, ya udah kita bahas aja. Siap. Yang penting sampai melewati embarkasi gitu. Oke, tetap ada batasnya gitu. Ya, bahas tapi sesuai dengan hudan gitu ya. Sesuai dengan hudan. Oke, malam ini angkat satu boleh, Bang? Ya boleh kalau memang itu memang yang diminta gitu. Ya, langsung ayatnya. Langsung ayatnya. Langsung ayatnya. Nah, dari 52 itu Kim nggak semuanya dia bermakna ruh dalam makna generator ya. Kalau kemarin kan kita simpulkan bahwa ruh yang dimaksud di peniupan penciptaan di awal dalam rahim itu adalah generator atau power atau energi untuk menghidupkan seseorang. Semua manusia sama itu gitu. Kalau ada kemarin komentar-komentar yang saya perhatikan, bagaimana dengan orang-orang kafir? Nggak ada cerita Allah itu orang kafir, mau orang suku apa, dari ras mana, dia nggak ada pilih-pilih itu. Kan kita sendiri yang menjadi kafir hari ini gitu. Jadi ruh kehidupan itu generator untuk menghidupkan kita itu semua punya. Sama Allah kasih. Sama gitu. Siap. Nah, kita angkat aja satu di antaranya dari 52 tadi itu nggak semua bermakna ruh itu, hanya 19 ayat kalau nggak keliru saya itu. Nah, satu di antara kita ambil contoh misalkan di surah Asy-Syura, surah 42 ayat 52. Oke, surah 42 ya. Iya. Surah sama-sama dicek ya, ini pemirsa juga ngecek nanti. Ya, silakan buka Qur'annya. Ayat 52 ya, Bang ya? Iya. Langsung aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ya, kita terjemahkan aja. Demikianlah kami wahyukan kepadamu, ilaika. Iya. Kan gitu kan? Tentu K ini yang dimaksud Rasul ketika itu, kan gitu kan. Ruhan min amri, ruh dari amar kami. Kita belum terjemahkan kata ruhan itu sendiri. Ya. Kalau kita mau lihat ruhan ini sebenarnya kan masdar. Masdar. Bisa kita terjemahkan untuk sementara perihal tentang ruh lah, gitu. Perihal tentang ruh. Ya, tapi kalau kita mau merujuk, karena dia diawali dengan kata wa kadzalika, yang demikian itu, artinya itu merujuk ke ayat atas. Sebenarnya sudah bisa terjawab apa kata ruhan itu di situ sebenarnya.
Jadi ruh itu lebih kepada Quran sebenarnya. Dari ayat berdasarkan ayat sebelumnya gitu. Iya. Artinya di ayat 51-nya. Tapi kita artikan dulu ruhan. Kalau kita artikan semalam power, semangat, energi, generator kan gitu kan. Jadi kalau kita terjemahkan secara komprehensif gini aja, demikianlah kami wahyukan kepadamu power, generator, energi Al-Quran min amri, dari kami. Nah, gitu dia yang mudah. Coba kita lanjutkan aja lah biar mudah nanti. Ma kunta tadri mal kitab. Ya, ma kunta, sebelumnya kamu tidak mendapatkan. Tadri itu artinya kalau di terjemahan itu apa? Mengetahui. Nah, padahal di Quran mengetahui itu banyak menggunakan lafaz ilmu biasanya kan gitu kan? Alim, ya. Ah, enggak, kurang spesifik. Jadi tadri ini lebih apa ya, kalau yang tepat itu menurut saya sih informasi dia. Tadri itu informasi. Jadi sebelumnya kamu tidak mendapatkan informasi mal kitab wala ilman. Kan gitu kan? Ya. Apa itu Alkitab dan apa itu al-iman? Ya. Kan gitu terjemahannya. Al-iman ya Bang ya. Ah, jadi lanjut aja dulu biar nanti kita simpulkan aja. Ya, lanjut ya. Ya. Walakin ja'alnahu nurun. Lanjut terus. Nah, di bihi man nasya' min ibadina. Ya, akan tetapi kami akan ja'alnahu. Ja'alna itu diartikan apa di Quran itu? Cipta biasa, mencipta. Ada yang dijadikan gitu kata ja'alna itu. Kata ja'alna itu lebih spesifik, dia lebih kena dia kalau kita artikan mengkreasi gitu. Artinya barangnya udah ada, dia dikreasi aja sama Allah gitu. Walakin ja'alnahu. Akan tetapi kami akan kreasi. Hu itu larinya ke ruh tadi itu. Ya, benar. Akan kami kreasi power Quran tadi itu nuron menjadi apa? Nah, nur. Ya, nur itu cahaya. Kemudian nahdi juga sebagai petunjuk nanti jadinya. Ya, gitu dia. Man nasa'u min ibadina. Kan gitu kan? Kepada siapa yang kami kehendaki, kalau di situ ya. Iya. Saya lebih suka sih menerjemahkan ini dengan kami sukai dari hamba-hamba kami. Nah, sampai sini dulu kita bahas dulu. Boleh. Pada frasa terakhir ini Kim, ini sebenarnya kalau kita perhatikan ini busro. Busro tahu Hakim? Busro itu kabar gembira sebenarnya. Kabar gembira kepada hamba-hamba. Memposisikan dirinya sebagai abdi Allah sebenarnya. Bahwa ayat ini dinunjukkan pertama ke Rasulullah Muhammad tentunya kan gitu kan. Hanya saja terlihat dalam frasa ini sangat berpeluang juga bisa kita yang menerimanya. Karena kata K itu kalau kita mau ngena dalam pembahasan Quran itu kita ganti aja K itu bahwa K itu kita gitu. Kita lah yang diajak bicara. Nah, gitu. Jadi kalau kita runut dari atas, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amri. Kan gitu kan? Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari Quran itu. Ruh atau Quran atau power atau energi Quran itu. Dari kami, kan gitu kan? Iya. Ma kunta tadari mal kitabu walal iman. Oke. Yang sebelumnya, kan gitu kan? Kamu tidak mendapat informasi tentang apa itu kitab, apalagi cerita iman. Iya. Kan gitu. Kalau kita kaitkan dengan kemarin misalkan umiyin, ya sebelumnya Rasul itu nggak tahu apa-apa tentang kitab. Nah ini demikian juga, ini nyambung masih. Lah contoh di kita juga. Kalau kita belum dapat lah wahyu yang dari Allah, power itu, kita nggak paham loh kitab ini. Iya, ya betul. Mungkin barangkali baru sekedar bacaan yang kita lakukan. Iya, betul. Tapi paham apa itu Alkitab, belum. Iya. Nah yang menariknya begitu menggunakan kata alif lam, makrifat. Artinya kenal betul dengan kitab itu. Apalagi wala iman. Kalau cerita iman hari ini,
banyak orang ngaku beriman, tapi nggak akan mungkin seseorang bisa mengimani secara utuh ketika nggak beranjak atau diawali dengan dia kenal dengan kitab atau dia makrifat dengan kitab itu sendiri. Oh gitu. Nah itu dia, kenapa dia diletakkan Allah di pertama. Kata kitab itu, memang begitu dia runut kerjanya ya. Sistematis kerjanya itu seperti itu. Kita paham dulu kitab, baru itu kita jadikan iman isi yang dalam kitab. Betul. Walaupun ayat-ayat Allah itu banyak ya kan, hanya saja itu tadi, kalau efektifnya seperti inilah gaya mainnya. Betul. Oke. Baru kita sambung lagi. Walakin ja'alnahu, kan tapi kami jadikan, kami kreasi tadi itu. Kan gitu kan? Nur tadi itu, power tadi, energi tadi, semangat berquran tadi itu. Dikreasi oleh Allah ke kita menjadi nur. Menjadi cahaya. Nur kan cahaya. Yang bisa membias. Nah, kalau ke kita cocoknya membias bahasanya gitu. Jadi jangan hanya jadi di kita, tapi membias. Oh, membias. Ya. Oke. Jadi juga hidayah. Kan Quran jadi hidayah harusnya buat kita. Memang Quran itu adalah hidayah, adalah petunjuk. Hanya saja yang saya katakan tadi, kuncinya di mana? Man nasa'u min ibadina. Ya. Siapa saja, bagi siapa saja yang kami sukai. Kita balik ini. Kalau kami sukai atau kami kehendaki, kita terjemahkan. Kan kayaknya Allah kayak cerita kita kemarin itu. Iya. Memang Allah punya hak prerogatif. Hanya saja macam dipilih-pilih saja gitu. Iya. Nah, kita nyikapi jangan seperti itu. Gitu. Jadi ketika Allah membuka peluang dengan kata suka supaya kita bisa nyambung ini, maka kita ikuti juga lah sukanya Allah itu, kita ikuti dengan sukanya kita gitu. Oke. Artinya kalau bahasa lain memparalelkan sukanya kita dengan sukanya Allah. Karena kata abdi ya. Abdi. Kata abdi itu berpeluang untuk kita gitu, bukan hanya untuk Rasul gitu. Nah, itu yang saya katakan tadi, ini busro. Ini kabar gembira gitu. Jadi mohon maaf tadi lupa saya jelasin di depan bahwa ruh nanti jangan dimaknai, kita konsisten lah ya, konsisten kata ruh itu memang yang kita bahas ruh yang ada yang tertera lafaz tersebut dalam Al-Quran. Iya, betul. Bukan ruh dalam pemahaman di luar, roh. Kan ada orang mengatakan roh yang gentayangan. Kita enggak. Itu biarlah mereka yang bahas itu kan gitu. Tapi kita tetap fokus pada ruh yang ini gitu. Ya, nah, ruh itu tadi, power, energi Quran ini tadi, yang diwahyukan oleh Allah tadi, itu bisa kita terima, kita bisa serap. Kuncinya dengan apa? Kita samakan suka kita dengan sukanya Allah. Iya, betul. Ah, gitu dia. Betul. Pas. Kan gitu kan? Ya, itulah yang saya katakan tadi, nur itu bisa membias. Udahlah jadi nur, Quran itu, ruh Quran itu sudah jadi nur dalam diri kita, bisa kita biaskan untuk orang lain. Kenapa saya katakan bisa kita biaskan untuk orang lain? Sambungan ayatnya, coba perhatikan. Wa innaka latahdi ila syiratim mustaqim. Dan sungguh kamu benar-benar bisa menghidayahi ila syiratul mustaqim. Ngerti maksudnya itu? Ya. Syiratim mustaqim. Jadi siapapun orang, kalau Rasul kan jelas ini, bisa dia menghidayahi orang lagi yang dengan wahyu tersebut, dengan kitabullah tersebut, dengan Quran ini. Dia bisa juga mentransfer hidayah itu kepada orang lain. Memberi petunjuk kepada orang lain. Itu bias tadi itu bukan, Bang? Hah? Bias tadi itu bukan? Itu membias tadi. Nur tadi. Itu kalau bisa membias juga kepada orang lain. Oke. Kan gitu kan? Iya. Udahlah itu nur kita terima hari ini. Itu jadi petunjuk juga buat kita. Quran itu hari ini coba. Dengan yang sudah kita dapat tadi, kita biaskan kepada orang lain dalam bentuk petunjuk juga. Maka disinilah peran sebenarnya seseorang, siapapun orangnya yang memahami Quran untuk memberi petunjuk juga kepada yang lain, kepada orang-orang yang lain. Inilah hari ini peran-peran dai, alhamdulillah masih banyak orang-orang yang hari ini getol ya. Artinya berdakwah. Cukup betul, dakwah. Kan gitu kan. Ila siratal mustaqim.
kepada sirotol mustaqim. Ya. Secara umum diterjemahkan jalan yang lurus kan. Ya, kemana jalan yang lurus itu? Oh, ini pernah dibahas sama Ustaz Hairul dulu. Iya, sirotol mustaqim. Ya, kan? Ya, boleh banyak orang artikan sirotol mustaqim itu, jangan berpikir nanti yang aneh-aneh yang di sana-sana, kita masih di dunia gitu. Yang di akhirat udah, kita nanti bakal udah nggak usah kita sanksikan kan gitu. Ini yang di dunia. Ila sirotol mustaqim. Kalau di ayat ini larinya ke atas itu, Kim. Ke ruh tadi. Iya, iya. Jadi kepada power, kepada Quran itu sendiri gitu. Iya, iya. Sirotol mustaqim juga bisa dimaknain nanti jalan menuju ke Allah. Jalan kan gitu? Menuju. Iyalah. Oke. Jalan yang lurus itu kemana? Iya, betul. Jalan yang lurus itu bagaimana kita gapai? Kan melalui kitabullah. Betul, betul. Nuju kemana? Kan ke Allah. Betul. Walaupun nanti ada kata-kata di Quran itu sirotillah. Betul, betul. Kan gitu kan? Oke. Nah dari sini aja. Kata ruh tadi kalau kita balik ke kata ruh. Nah ruh ini nggak bermakna power dalam pengertian atau generator untuk menghidupkan. Menghidupkan dalam pengertian nyawa ya. Seseorang bisa bergerak. Hanya saja sini kita maknai power, energi atau generator bisa. Bahwa power Quran itu energi Quran itu yang kita serap. Wahyu dari Allah itu tadi, Quran itu tadi, yang akhirnya kita bisa jadi nur buat kita. Jadi nur. Kan gitu kan? Kemudian dia juga jadi hidayah. Iya. Kuncinya hanya satu, tadi kan? Samakan suka kita dengan sukanya Allah. Iya, betul. Nah gitu. Kelebihannya ketika kita sudah lakukan itu, kita bisa menghidayahi juga orang lain. Kita bisa mentransfer petunjuk itu kepada orang lain. Menuju sirotol mustaqim. Iya, oke. Jadi nggak ada hal yang aneh-aneh ya. Jadi semua ini berpotensi, kita semua berpotensi. Betul, semua umat Islam berpotensi. Kuncinya jadi abdi dan menyamakan suka dengan sukanya Allah. Itu aja. Iya, oke, siap. Saya kira pembahasan roh ini memang apa ya? Cukup menarik, Bang. Iya kan? Iya. Banyak dicari orang, banyak ditonton orang gitu. Makanya request tim tadi kan udah bawa ruh lagi aja sama Bang Budi kan gitu kan. Kemarin kalau nggak salah ada berapa puluh itu makna dari ruh itu. Satu diantaranya ini kita bahas bahwa ruh sebenarnya itu ada ruh Quran gitu kan. Iya. Ruh itu bermakna Quran. Iya, ruh itu bermakna Quran gitu. Jadi kalau memang kalau kita kaji maksudnya kalau kita sambungkan dengan kajian yang lalu, berarti ruh yang dalam terjemahan generator yang punya power itu sumbernya dari Quran gitu. Makanya dia punya kekuatan. Bisa kita artikan gitu. Iya. Hari ini generator kalau dipertanyakanlah sebagai bahan introspeksi hari ini. Generator hari ini kita berjalan dalam kehidupan ini ruhnya dari mana? Kalau secara fisik nyawa itu udah kan gitu hari ini. Kalau enggak ruh Quran, makanya kita ketika memiliki ruh Quran itu power kita ngeri loh. Betul. Makanya orang nanti dalam ayat-ayat lain nanti kita bahas juga makna ruh dalam makna lain itu memiliki power sampai menginjar orang. Iya. Nah itu dia. Betul. Nah, pikiran gitu tadi. Karena kalau mesin generator itu kan dia butuh bensin untuk hidup kan gitu kan. Iya betul. Walaupun ruh itu ya dia hidup memang, cuman kan udah hidup. Beranjak dari mana sih ruh yang menjadi generator kita ini kan gitu. Isinya kan dari Quran. Maka ketika kita bergerak pun berdasarkan generator harus diisi dengan Quran. Iya, betul. Jadi kalau saya simpulkan gini, karena kemarin ada beberapa orang yang mengomentari bahwa ruh itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang nabi kan gitu kan, rasul, istimewa ya. Orang-orang istimewa. Saya katakan kalau seperti itu Allah zolim ini kepada yang lain. Pilih-pilih. Zolim saya bilang. Karena Quran itu adalah hidayah, hudalinnas buat manusia semua gitu. Nah, ini yang membuktikan satu ayat bahwa semua abdi itu sangat berpotensi untuk meraih ruh dari Quran itu sendiri. Kan gitu kan? Oke. Nah, itu saya pikir. Buka wawasan baru lagi kembali, kita lebih dalam memandang atau mengetahui lagi tentang ruh itu, Bang. Jadinya. Ke depan bahas ruh lagi bisa lah kayaknya nih. Ya, kalau itu yang diminta nggak apa-apa, kita bahas biar sekalian aja kita gelar semua ruhnya kan. Ruh yang ada di Quran itu biar tambah komprehensif pemahaman kita tentang ruh. Tapi lagi-lagi tadi yang saya pesan bahwa ruh yang kita bahas adalah ruh yang beranjak, satu lafaz yang beranjak dari kitabullah. Bukan roh dalam makna
luar sana. Iya, benar. Nah, gitu. Dan makna pada umumnya lah ya. Iya. Gitu. Oke, siap. Kalau gitu. Sebelumnya terima kasih Bang Bud udah datang ke studio Mukhtalifun Alwan. Insyaallah kita nanti tunggu callingan aja. Iya kan? Iya. Nah, itu saja Ikhwanul Al-Hafidin perbincangan kita tentang ruh bersama Bang Budi. Semoga bermanfaat. Tadi yang udah ngecek boleh dibaca-baca lagi Qur'annya. Itu saja. Binasri minallah wa taqarrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.